Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya, saudara. Apa yang saya kemukakan pagi ini itu agak sedikit berat, saudara. Tetapi mau tidak mau kita harus menyambutnya dengan sukacita, saudaraku. Nah, kalau kita membaca saudara dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Matius pasal 5 ayat yang ke-20, saudara, firman Tuhan berkata demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sebagian besar saudara, atau termasuk sebagian kita yang tergabung dalam komunitas doa pagi ini, sebenarnya belumlah memilih. Perhatikan apa yang saya kemukakan ini. Sebagian besar kita itu belumlah memilih. Sebab kekristenan yang kita warisi itu adalah kekristenan warisan. Agama Kristen yang kita waris, yang kita kenakan saat itu adalah warisan. Belumlah memilih menjadi orang Kristen yang benar, belumlah memilih untuk menjadi pengikut Kristus yang benar, tapi membawa warisan kekristenan tradisi. Hal ini, saudara, menunjukkan pola kehidupan orang Kristen yang tidak mengalami perubahan hidup. Itu sudah menunjukkan bahwa mereka hanya mewarisi agama Kristen, tapi belumlah menjadi Kristen yang sesungguhnya. Ini bahaya, saudara. Dan sangat jarang orang memperkarakan atau mempersoalkan akan hal ini. Kalau saya perkarakan, tahukah saudara bahwa ketika seseorang bersedia menjadi Kristen, ada pertaruhannya, ada harga yang harus dia jalani atau dia bayar. Di abad 1, saudara, itu pilihan ketika seseorang bersedia menjadi Kristen. Keluar dari tradisi keagamaan Yahudi dan menjadi Kristen itu pilihan. Bukan warisan, tapi pilihan. Nah, kekristenan ini kan sudah mau mendekati 2000 tahun. Begitu kita lahir cekek oe, sudah Kristen karena orang tua kita Kristen. Sudah beragama Kristen tanpa memilih. Tanpa memilih sama sekali. Dan saya termasuk salah satu orang yang kalau jujur, begitu lahir sudah Kristen, tapi ternyata bertahun-tahun lamanya. 10 tahun, 20 tahun lebih. Sampai nanti usia ke-30 tahun, saudara. Saya telah menjadi Kristen. Saya baru memilih menjadi Kristen yang benar. Ternyata ketika kita memilih menjadi Kristen yang benar, hidup kita, saudara, terseok-seok. Terseok-seok, saudara.
hidup menjadi menderita. Karena saudara, kita mencontoh kehidupan Yesus. Kita mencontoh rasul-rasul yang telah memilih menjadi Kristen, keluar dari tradisi keagamaan Yahudi, dan memilih menjadi pengikut Kristus. Tidak ada senangnya, karena seluruh kehidupannya disita oleh Tuhan Yesus. Iya. Karena dialah yang telah membeli dengan harga yang lunas dibayar. Nah, menjadi pertanyaan, apakah saudara sudah memilih Tuhan? Menjadi Kristen berarti kamu harus punya pilihan satu. Tuhan dan modelnya seperti Kristus. Kalau tidak demikian, kita belumlah memilih. Belum, masih mewarisi tradisi agama. Maka tidak heran saudara, kita tidak banyak mengalami perubahan karena kita belum memilih. Orang Yahudi saudara bangga dengan keagamaan mereka, karena mereka mewarisi agama nenek moyang, Yudaisme. Iya, mereka bangga. Bahkan mereka berdebat dengan Tuhan Yesus. Bapa kami adalah Bapa Abraham. Loh, coba. Perkataan Tuhan Yesus, kalau benar Bapamu adalah Bapa Abraham, kamu tidak menolak aku loh. Kamu tidak mungkin menolak aku. Tapi mereka bangga. Nah, kita begitu punya kebanggaan. Merasa sudah menjadi Kristen berpuluh-puluh tahun. Ketika mau diajarkan kebenaran yang murni, sudah tidak bisa menerima lagi. Karena sudah salah mendengar saudara. Coba kembalilah saudaraku ke sejarah gereja. Lihatlah gereja awal mula, bagaimana penderitaan mereka ketika mereka mau menjadi Kristen, ketika mereka memilih menjadi Kristen. Tidak ada senangnya hidup. Tidak ada senangnya. Bukankah agama Yudaisme itu cukup bagi mereka? Apakah agama Yudaisme mengajarkan hal yang salah? Tidak, saudara. Ada 613 hukum. Dan bagi saya, saudara, itu cukup membuat orang berakhlak mulia, memiliki moral baik di mata manusia. Cukup itu. Tapi ternyata tidak. Tidak. Karena Tuhan menuntut bukanlah hukum-hukum yang bisa membuat seseorang menjadi benar atau dapat dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Tuhan menuntut harus mencontoh, Bapa menuntut harus mencontoh seperti putra tunggalnya. Baru bisa dikategorikan sempurna di hadapan Bapa. Jadi kita tidak hanya dituntut baik, memiliki moral baik, tapi harus sempurna seperti Tuhan Yesus. Baru dikategorikan sempurna di hadapan Bapa. Nah, kita sudah ketinggalan jauh ini, saudara. Makanya kalau ada orang menolak monoteisme, logos kenosis yang diajarkan oleh Bapak Eras, saya sudah tidak tahu mau ngomong apa lagi. Tuhan Yesus itu adalah model. Dia benar-benar telah menjadi manusia sama seperti kita.
Maka kita punya rule itu, model itu yang harus kita contoh. Dan sebagian besar gereja atau orang Kristen telah kehilangan itu. Tapi kalau perdebatan terjadi, oh Yesus itu adalah Allah, Dia ada Bapa. Ya kita harus pahami dulu secara benar, Yesus itu Tuhan. Ya siapa bilang Dia bukan Tuhan? Tapi kita pelajari enggak, kita memperhatikan enggak kehidupannya sejak Dia ada di dalam kandungan Maria. Benar benih dari Bapa, benih dari Roh Kudus. Tapi pertumbuhan Dia mengenakan daging, modelnya seperti kita manusia, seperti Maria yang mengenakan daging. Dia lahir seperti kita manusia pada umumnya. Yang bukan lahir, Dia sudah menjadi super. Itu ada progresivitas. Ada pertumbuhan, baik secara rohani maupun secara fisik. Tapi keunggulan dari Tuhan Yesus itu satu, Dia memilih tidak berbuat dosa. Apa beda Tuhan Yesus dengan Adam? Sama. Tapi Adam memilih berbuat dosa, tapi Yesus memilih tidak berbuat dosa. Coba kalau kita memilih tidak berbuat dosa, kualitas kita sama. Kualitas kita sama. Bukan berarti lalu kita menjadi Tuhan seperti Yesus sebagai Tuhan, tidak. Tapi kita akan mengalami progresivitas yang sama, bertumbuh, saudaraku. Ini panjangnya, saudara. Jangan sampai kita belum memilih. Kita hanya menjadi orang yang beragama Kristen, tapi belum keluar dari tradisi cara hidup duniawi. Anda bisa terlambat. Anda jelas jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat orang Farisi, kamu tidak layak masuk di kerajaan sorga. Jangan bangga dengan sudah memiliki agama Kristen. Tapi kalau kamu tidak hidup sama seperti Kristus, kamu dibuang. Sama seperti perkataan Tuhan Yesus. Mereka bangga jadi Bapak Abraham itu. Tapi mereka tidak hidup sama seperti Abraham. Loh. Sama dengan kita bangga. Kita percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau kamu tidak hidup sama seperti Kristus, kamu juga dibuang. Mengerti enggak? Paham enggak, saudara? Dan kalau orang memahami hal ini, hidupnya berubah. Jangan terfokus, terjebak dengan pandangan-pandangan, hasil keputusan konsili. Jangan sampai terjebak dengan hal-hal itu, dengan keputusan-keputusan konsili. Anda tahu enggak konsili itu diprakarsai oleh siapa? Itu kaisar-kaisar yang belum bertobat, termasuk Kaisar Konstantin, yang belum memilih Tuhan, belum menjadi pengikut Kristus yang benar. Tapi karena dia melihat kekristenannya memiliki pengaruh yang besar, justru dia memprakarsai konsili tersebut supaya aman, kedudukannya tidak bergeser. Jadi harus memperhatikan hal ini, saudara. Tidak menyesatkan saudara. Makanya belajar monoteisme logos yang diajarkan Pak Eras itu benar, karena saya sendiri hampir tersesat jika tidak mendengar firman-Nya yang disampaikan, yang diajarkan. Lihat aja banyak orang yang bangga dengan doktrinnya hasil konsili. Kesalahan memahami Tritunggal itu merusak fondasi iman Kristen. Paham enggak, saudara?